Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Simon Tahamata akan memprioritaskan anak Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Pertandingan lawan Jepang. Tapi sebelum kita diskusi tentang pertandingan, coach, saya ingin menanyakan coach soal head of scouting dari timnas Indonesia atau kepala pencari bakat ya dari timnas Indonesia, Simon Tahamata, yang belum lama baru saja didatangkan. Yang menarik dari pernyataan dari Simon kepada media bahwa dia mengatakan dia akan fokus dengan talenta-talenta lokal. Jadi tidak berorientasi keluar. Ya, artinya akan coba untuk mengorbitkan pemain-pemain yang berada di dalam negeri. Nah, yang saya ingin menanyakan kepada coach, karena coach juga sudah melatih begitu banyak klub ya di Indonesia. Nah, ini kalau kita memang punya begitu banyak pemain yang berbakat, bagaimana caranya sebetulnya para pemain berbakat ini punya standar teknik seperti yang sekarang kita melihat dari para pemain timnas, coach. Karena sekarang kan timnas kita bukan saja di level senior, tapi yang U17 saja sudah lolos ke Piala Dunia, coach. Ya, baik. Yang pasti ini satu langkah yang brilian yang dilakukan oleh federasi setelah kemarin kita bagaimana cara membangun satu timnas untuk bisa memotivasi pemain-pemain yang lain, untuk bisa memotivasi semua insan sepak bola ya, dengan membangun satu timnas yang dibutuhkan saat ini memang membangun persepsi, membangun image, dan itu sudah dilakukan. Tapi kali ini bagaimana kita langsung menuju pada sasaran yang sebenarnya tentang kelemahan sepak bola kita. Kenapa tidak bisa dengan cepat untuk menuju ke arah yang sangat kita inginkan untuk mencetak pemain-pemain yang berkualitas seperti pemain-pemain yang mungkin sekarang ada sebagian besar harus didatangkan sebagai seorang pemain diaspora. Dan kedatangan Simon Tahamata atau Coach Simon ini tentu satu langkah yang menurut saya bagus dan patut kita sambut karena saya tahu persis bagaimana kualitas Coach Simon Tahamata. Bahkan jujur bang saya adalah salah satu fans beliau ketika beliau masih main dan saya pernah mencontoh bagaimana latihan individu yang dilakukan oleh Coach Simon Tahamata. Pernah di klub mana? Saya kebetulan nonton cuplikan latihannya itu di satu televisi nasional, dulu hanya TVRI. Itu tahun 80-an. Setelah Piala Dunia 78 dan tahun 80-an itu selalu dulu ada TVRI yang menayangkan bintang-bintang sepak bola. Dan waktu itu saya nonton bagaimana latihan agility yang dilakukan oleh Simon Tahamata. Dan waktu itu saya sangat tertarik karena juga di beberapa dikasih tayangan highlight bagaimana dia dengan skillfulnya melewati banyak pemain dan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Nah, kembali lagi ke diputuskan ganti tunjuk sebagai head of scouting. Dan sekarang memang itu tepat karena kenapa sekarang kita tahu semua pelatih-pelatih yang saat ini ada, kita tahu bahwa ada banyak talenta-talenta yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dan mungkin selama ini kita hanya bisa menunggu bagaimana pemain ini sukses mempertahankan talentanya sampai dengan usia tertentu, kemudian dia mungkin sedikit terlambat masuk ke tim nasional karena kenapa? Karena hanya mengandalkan talenta tanpa ada diasah. Kemudian setelah itu tidak lama dia harus hilang. Nah itu coach, kenapa itu sering terjadi? Nah ini karena memang kita tidak diberikan satu dasar teknik sepak bola yang betul. Jadi ada talenta, tapi ada satu teknik dasar sepak bola yang betul. Dasar sepak bola yang betul itu tidak hanya ketika dia dengan bola. Mulai diajari bagaimana koordinasi gerak dia, kemudian diajari
bagaimana lari ABCD, lari dalam permainan dalam olahraga atletik. Karena selalu dibilang atletik itu adalah dasar dari semua cabang olahraga. Oh begitu ya, Coach? Betul. Jadi cara berlari itu pun ada yang macam-macam. Oh iya, cara berlari itu harus betul-betul diperhatikan supaya nanti ketika dia menjadi seorang atlet, dia mendapatkan satu gerak motorik yang betul. Oke. Ya. Iya, oke. Karena kalau dia larinya mungkin ayunan tangannya tidak diatur, kaki dia, tungkainya tidak diatur, itu menjadi sebuah habit yang salah. Dia memang bagus. Tapi sebagus-bagusnya dia tidak akan pernah bisa optimal karena kenapa? Dari awal dia sudah salah. Jadi dari awal ini yang udah harus diajari. Itu dia, ya. betul. Nah, disinilah akan bertemu nanti antara pendekatan atau scientific approach dengan memilih talenta. Nah, lalu apakah dengan hanya memilih talenta berbakat ini nantinya cukup? Enggak. Ya, setelah nanti Coach Simon nanti memilih bagaimana kualitas pemain-pemain ini, tentu harus kita memberikan satu treatment yang tepat dengan memberikan latihan-latihan dasar sepak bola yang kemudian dari semua jenis latihan yang diberikan oleh head of scouting itu nanti bisa diadopsi oleh banyak pelatih dan itulah yang menjadi dasar bagaimana mendidik para talenta-talenta yang ada di seluruh daerah. Yang kemudian setelah itu apa cukup? Enggak. Setelah itu dipertemukanlah mereka di dalam satu festival. Ya, karena kenapa? Karena kalau usia di bawah 14 itu belum ada kompetisi. Yang ada festival. Betul. Di Indonesia yang ada festival. Betul. Nah, kemudian setelah itu kenapa? Itu festival itu menjadi ajang untuk melihat sekaligus mengevaluasi. Apakah itu nanti setiap triwulan atau tiap bulan bahkan dilakukan event festival itu. Nah, disitulah nanti para orang-orang yang ditunjuk, koordinator lapangan, coach yang ditunjuk untuk membantu head of scouting tadi untuk memberikan hasil report. Dan disitulah nanti bagaimana akan memudahkan kerja dari head of scouting untuk melihat perkembangan. Artinya head of scout ini akan punya tim juga dong? Oh iya, harus. Harus dong. Gak mungkin dia akan bisa berjalan sendiri dengan melihat atau menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Dia butuh pasti. Nah, tapi nanti dia akan lebih intensif untuk dia datang pada saat dilakukannya festival tadi. Apakah itu nanti bisa, sekarang kita sebetulnya sudah punya struktur yang bisa membantu federasi untuk itu. Kita punya diklat-diklat itu, mulai diklat pelajar. Tapi selama ini menurut saya kita salah di dalam menghandle diklat. Kenapa? Karena justru pemain-pemain yang usia kompetisi itu masuk diklat. Saya mengerti. Saya respect nih dengan bagaimana Freeport atau Papua punya akademi. Ini benar banget. Kenapa? Dia benar-benar mengajarkan dasar bermain sepak bola justru di usia non kompetisi. Begitu usia mereka sudah 14 tahun, dia akan lepas ke klub. Nah, kenapa? Jadi karena sudah itu siap usia juga. Kompetisi. Betul. Itu usia kompetisi. Betul. Karena usia kompetisi itu ada mulai 14, 16, 18, 20. Betul. Nah, tapi di bawah usia non kompetisi itu, itulah mereka harus dibekali dengan semua ilmu pengetahuan dasar bermain sepak bola yang benar. Dan coach juga benar dalam hal ini karena Coach Simon juga mengatakan U13. Dia akan fokus U13. Jadi ini sinkron dengan apa yang coach katakan. Betul. Cuman maksud saya kalau U13 ini berarti melihat di SSB dong, akademi dong. Bisa dari SSB, bisa dari akademi. Karena akademi juga ada yang menghandle pemain-pemain under 14. Betul, under 14. Betul. SSB banyak sekarang. Bahkan mulai dari usia 8 tahun pun mereka sudah mulai, walaupun programnya tentu berbeda antara usia 8, 10, 12. Yang tadi saya sampaikan tadi. Bahwa butuh di sini memang pemahaman detil tentang bagaimana mengajarkan dasar permainan sepak bola. Tapi sebelum masuk ke sana juga harus dasar pemain melakukan gerak dasar dalam atletik. Betul. Karena itu sangat penting. betul, Jadi Coach. ada banyak pemain sepak bola yang harusnya dia bisa mendapat poin 9, tapi dia nggak bisa itu karena kenapa? Ada gerak dasar yang dia salah dan itu menjadi habit. Akhirnya dia cuma sampai nomor 8 saja. Karena kenapa? Ada gerak dasar yang salah dari mulai dia
kecil. Dan